Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Peraturan Presiden ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh kabupaten kota yang sedang mengembangkan kabupaten kotanya menjadi Kabupaten Kota Layak Anak. Ayahanda dan bunda, Kabupaten Kota Layak Anak merupakan transformasi konvensi hak anak dari bahasa hukum ke dalam kebijakan dan program pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan pada ayat 1 adalah negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Kebijakan dimaksud dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten kota layak anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden. Ayahanda dan bunda, apa yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak? Yaitu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terencana harapannya masuk ke dalam RPJMD, menyeluruh, melibatkan semua pihak, termasuk anak juga di dalamnya, masyarakat, dunia usaha, dan media. Berkelanjutan dimaksudkan agar kebijakan ini tetap dia diatur melalui peraturan daerah. Ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021, pemerintah daerah, kabupaten kota menyelenggarakan Kabupaten Kota Layak Anak melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota perlu menerbitkan peraturan daerah yang di dalamnya juga memuat tentang rencana aksi daerah kabupaten kota layak anak. Prinsip kabupaten kota layak anak. Pertama, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak. Penghargaan terhadap pandangan anak, dan terakhir, tata pemerintahan yang baik. Arah kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak ini pertama adalah mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan Kabupaten Kota Layak Anak. Kemudian, mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan. Ketiga, menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keempat, memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Kelima, mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan terakhir, memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Strategi dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak itu pertama, melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan. Kedua, peningkatan peran orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, dan anak melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Strategi terakhir adalah peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Bagaimana dengan tahapan penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak? Melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah perencanaan Kabupaten Kota Layak Anak. Hal ini ditandai pertama dengan adanya deklarasi. Kedua, pembentukan gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak yang bertugas mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana aksi daerah. Kedua, mengordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA. Ketiga, mengordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA. Selanjutnya, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA. Lalu, terakhir, membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Penyelenggaraan Urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terakhir adalah mempublikasikan profil KLA. Tahapan kedua, pra-KLA, itu penilaian mandiri KLA. Ada 6 hal yang akan dinilai. Pertama, terkait dengan kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan waktu luang dan kegiatan budaya, klaster pelindungan khusus, lalu terakhir penyusunan rencana aksi daerah. Tahapan ketiga, pelaksanaan KLA, merujuk kepada rencana aksi daerah. Kemudian tahap keempat, evaluasi KLA. Dan terakhir, penetapan peringkat KLA yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada 5 peringkat: Pratama, Madya, India, Utama, dan KLA. Rencana Aksi Nasional Kabupaten Kota Layak Anak itu berisikan rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari dokumen nasional kebijakan KLA. Kedua, memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA.
Ketiga, memuat indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab dan program. Dan yang paling penting adalah merujuk kepada dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi kementerian lembaga, dan dokumen perencanaan lainnya. Apa saja yang menjadi indikator kabupaten kota layak anak yang tertuang pertama dalam kelembagaan? Itu ada 3 indikator, yaitu pertama, adanya Perda KLA, 2 lembaga KLA, ketiga keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Indikator yang tertuang dalam klaster aksi pilihan kebebasan, pertama, kutipan akta anak, kedua, informasi layak anak, keenam, partisipasi anak. Indikator yang tergabung dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Indikator 7, itu pencegahan perkawinan anak. 8 lembaga konsultasi keluarga, 9 PAUD HI, 10 lembaga terstandarisasi, 11 infrastruktur layak anak. Kemudian indikator yang tertuang dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yaitu indikator 12 persalinan di Vaskes, indikator 13 status gizi balita, indikator 14 pemberian makanan bayi dan anak, indikator 15 fasilitas kesehatan pelayanan ramah anak, indikator 16 lingkungan sehat, indikator 17 KTR, dan larangan iklan promosi sponsor rokok. Kemudian indikator yang tergabung dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Ada 3 indikator, yaitu indikator 18 wajib belajar 12 tahun, indikator 19 sekolah ramah anak, indikator 20 ruang kreativitas anak. Kemudian yang terakhir, indikator yang tergabung dalam klaster perlindungan khusus. Indikator 21A, pelayanan bagi kekerasan terhadap anak dan eksploitasi. 21B, anak dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk anak. Indikator 22A, pelayanan bagi pornografi, nafsa, HIV/AIDS. 22B, pelayanan bagi korban bencana dan konflik. 23A, pelayanan bagi anak disabilitas, minoritas, dan terisolasi. 23B, pelayanan bagi anak penyandang masalah masyarakat. Penyimpangan sosial. Kemudian indikator 24A, penyelesaian kasus ABH. 24B, pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigma. Kemudian, apa saja poin-poin penting yang perlu diuraikan di dalam rencana aksi daerah Kabupaten Kota Layak Anak? Yang paling penting itu adalah adanya indikator yang tergabung dalam beberapa klaster, yaitu kelembagaan, aksi pilihan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan terakhir perlindungan khusus. Kemudian apa yang menjadi rencana aksinya? Kemudian ukurannya apa? Lalu satuannya? Kemudian data dasar. Lalu target tahunan. Kemudian siapa yang menjadi penanggung jawab dan apa program dan kegiatannya. Itu saja yang bisa kami uraikan terkait dengan isi yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Terima kasih. Kepentingan terbaik anak menjadi utama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.